بالله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di kesempatan yang baik ini sama-sama kita meningkatkan keimanan, keyakinan, kedekatan kita kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam surah Ali Imran ayat 104 Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada 4 yang harus kita perhatikan. 1, Allah katakan di ujung wa ulaika humul muflihun, mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam Al-Quran ada 2 kalimat, sering dikatakan faizun, sering dikatakan muflihun. Yang paling tinggi dan melekat adalah muflihun. Nah, kata-kata muflihun itu berangkat dari kata-kata falah. Falah kalau ismul fa'ilnya itu falahun, petani. Kenapa saya ambil coba dari wa ulaika humul muflihun? Karena ini bahasa filosofi yang mendalam yang Allah ingin uraikan ke kita. Kenapa Allah katakan wa ulaika humul muflihun? Mereka itu akan beruntung. Nah, beruntung itu di sini diberikan filosofinya adalah falah, petani. 1, petani itu tergantung apa yang dia tanam. Kalau petani menanam padi, insya Allah panennya padi. Kalau petani menanam melon, insya Allah panennya melon. Kalau petani menanam cabai, insya Allah pasti panen cabai. Itu yang pertama, apa yang dia tanam. Yang kedua, seberapa banyak dan luas yang dia tanam. Kalau dia menanam padi sekian hektar, insya Allah panennya pasti banyak. Kalau dia menanam sekian ribu pohon, insya Allah dia pasti akan menanam buah yang banyak. Ada 2 hal. Maka bagi kita itu diibaratkan kalau mau jadi orang yang beruntung, kata Allah, coba tengok kepada seorang petani. Maka baru kita naik ke ayat di belakangnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Bahasa simpel yang disampaikan oleh Allah itu yad'una ilal khairi, mengajak kepada satu kebaikan. Kalau kita tadi ambil filosofi petani, tergantung kita ini. Ayo kita semua masing-masing yang hadir ini melakukan satu kebaikan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Minimal taruh di status kita. Sudahkah Anda hari ini baca sholawat? Sudahkah Anda hari ini beristighfar? Sudahkah Anda hari ini bersedekah? Sudahkah Anda hari ini sholat duha? Mulai yad'una ilal khair. Awalnya kawan-kawan kita itu hanya membaca. Awalnya pasti mereka akan membaca. Sentuhan kebaikan yang senantiasa kita sebar sesuai dengan kemampuan kita, nanti baru masuk kepada poin yang kedua. Kalau kita tidak pernah berangkat dari yad'una ilal khairi, mengajak orang untuk melakukan satu kebaikan, kapan akan muncul ya'muruna bil ma'ruf? Konsepnya awal. Mungkin paling sedikit kita meletakkan di status kita, atau kita menegur teman kita, bagaimana kabarnya, sehat kawan saya? Sehat, alhamdulillah. Terus kepada siapapun kebaikan itu kita tanamkan.
Makanya kata Rasulullah, idal taqal muslimani, kalau dua orang muslim bertemu, fayatasafahani, kemudian mereka berjabatan tangan, faghfarallahu qabla an tafarraqa, maka Allah akan gugurkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Sebelum berpisah Allah sudah ampuni dosanya. Ketika mereka berjabatan tangan, tanpa tutur kata, tanpa kata-kata, tanpa apapun, ketika mereka sudah menjabat tangannya, sudah digugurkan oleh Allah. Satu kebaikan yang luar biasa. Dari situ Nabi menganjurkan yustahabbu ma'al musafahati, disunnahkan ketika kita berjabatan tangan al-basyashatu bil wajhi, ditambah lagi dengan kebaikan senyum-senyum kita. Berapa banyak orang yang tersentuh dari senyuman kita. Alhamdulillah, saya disenyumi oleh pimpinan saya girang banget, Masya Allah. Itu yad'una ilal khair, satu kebaikan. Mungkin kita anggap remeh, mungkin kita anggap sederhana, mungkin kita anggap kecil, tetapi buat orang lain itu mempunyai nilai yang luar biasa. Kalau yad'una ilal khairi ini sudah mulai kita kerjakan, maka akan muncul yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Mudah kita mengajak orang ya'muruna bil ma'ruf untuk mengerjakan satu ibadah, dan konsep yang ditelurkan oleh Allah adalah al-ma'ruf. Apa kata al-ma'ruf? Ibadah yang biasa dilakukan oleh orang itu, kebiasaan yang sudah dilakukan oleh orang itu. Saya kalau sholat duha 8 rakaat belum bisa, ya sudah coba saja dengan 2 rakaat. Baca surah enggak? Udah cukup baca Fatihah saja. Mulai dulu. Al-ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf. Bukan ya'muruna bil amal, tapi ya'muruna bil ma'ruf. Setelah mereka tersentuh dengan kebaikan, ajak mereka untuk melakukan ibadah yang ma'ruf, ibadah yang sesuai dengan kapasitas orang itu. Mungkin dia belum bisa baca Quran, saya belum bisa baca Quran, Pak. Masa tidak ada sih surah yang kamu hafal? Ada, tapi kalau baca saya tidak bisa. Apa yang kau bisa? Saya bisa baca Fatihah. Kamu baca Fatihah aja setiap hari. Ya'muruna bil ma'ruf. Baru kemudian yang terakhir, wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kebaikan yang senantiasa kita tebar, mudah orang untuk diajak ya'muruna bil ma'ruf, melakukan hal yang baik. Kalau ini sudah kita lakukan, maka akan muncul yanhauna 'anil munkar. Paling gampang untuk mencegah orang itu melakukan kemungkaran. Bahasa ayat al-munkar, mulai dari satu keburukan dulu suruh mereka tinggalkan. Ketika satu keburukan yang mereka tinggalkan, insya Allah keburukan-keburukan lain pasti akan ikut. Kalau 3 hal ini kita lakukan, wa ulaika humul muflihun, insya Allah kita pasti termasuk orang-orang yang beruntung. Mulailah dari hari ini, tebarkan kebaikan dimanapun kita berada, melalui media apapun, insya Allah pasti kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama
ما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابة وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء، هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا ولا نعم يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.